Halo, apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam Kristus? Semoga damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai kita senantiasa. Amin. Kembali lagi bersama aku Monica dalam video sharing bareng Monmon. Ini adalah episode yang ke-18. Nah, untuk tema kali ini emang agak unik, yaitu tentang surga dan neraka. Meskipun banyak dari kita yang belum pernah melihat kerajaan surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Walaupun kita dari zaman sekolah minggu udah diperkenalkan surga itu untuk orang yang baik dan benar, dan neraka itu untuk orang yang berdosa dan orang jahat, kita sendiri sebenarnya bertanya-tanya, wujud surga dan neraka itu seperti apa? Kalau misalnya kita mau buka lagi, mungkin cari-cari di Google atau mungkin baca dari berbagai website tentang kesaksian surga dan neraka, mungkin kita akan mendapatkan gambaran seperti apa surga dan neraka. Tapi karena kita akan baca kitab suci hari ini, mari kita lihat kira-kira gambaran surga dan neraka seperti yang diungkapkan Yesus itu seperti apa. Oke, langsung aja bacaan kali ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44, dilanjutkan ayat 47 sampai dengan ayat 50. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, dari Injil Matius ini kita akan mendapatkan gambaran tentang kerajaan surga. Dan kerajaan surga ini perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang, tentang mutiara yang hilang, dan perumpamaan-perumpamaan ini sering kali disebutkan Yesus di dalam kisah-kisah yang ditulis oleh 4 penginjil. Tapi sebenarnya maknanya apa? Kerajaan surga ini kenapa diumpamakan sebagai harta yang terpendam? Lalu kenapa semua orang itu harus menjual semua harta miliknya demi mendapatkan harta yang terpendam itu? Saudaraku yang terkasih, di sini ini Yesus berusaha untuk menggambarkan betapa indah, luar biasa, dan sungguh sangat berharga kerajaan surga itu. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Harta yang terpendam di ladang. Harta yang terpendam, yang semula orang tuh gak pernah tahu kerajaan surga itu seperti apa. Tapi begitu orang mengetahui harta yang terpendam, di sini disebutkan harta. Harta, saudaraku, Yesus mengambil kata harta. Bukan kata-kata lain, misalnya emas, atau mungkin cincin, atau kalung, atau aksesoris berharga lain. Itu enggak. Di sini langsung disebutkan harta. Harta itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Begitu berharganya dia, begitu indahnya, orang pun rela menjual seluruh harta miliknya demi membeli ladang itu. Jadi, nilai kerajaan surga itu lebih besar daripada semua yang kita miliki di dalam dunia ini. Di sini dikatakan orang yang menemukan harta terpendam itu menjual seluruh harta miliknya. Seluruh harta miliknya, semua yang melekat di dalam diri kita. Entah itu semua yang berbau materi atau non-materi. Kerajaan surga itu jauh lebih indah daripada itu, saudaraku. Kerajaan surga itu lebih indah daripada deposito kita di bank, daripada rumah megah kita di perumahan elit, lebih berharga daripada mobil kita,
berharga daripada jabatan kita, karir kita, ataupun prestasi kita di sekolah atau di kampus yang harus nomor satu. Tuhan itu jauh lebih penting daripada itu. Tuhan pemilik kerajaan surga ini mengatakan bahwa kerajaan surga itu melebihi, saking berharganya itu melebihi apa yang kita miliki di dalam dunia ini, saudaraku. Yang ingin disampaikan Yesus adalah kita harus memprioritaskan kerajaan surga. Karena bahkan di sini disebutkan orang itu bahkan rela menjual seluruh harta miliknya. Semua yang melekat di dalam dirinya dan kehidupannya dia berani jual demi mendapatkan harta yang terpendam. Demi memperoleh kerajaan surga. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin kita memprioritaskan Dia. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memikirkan kerajaan surga. Tuhan Yesus menginginkan kita agar kita hidup baik dan benar di mata Dia, agar kita agar kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus meminta kita agar menomorsatukan hal yang baik dan hal yang benar, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan menjual harta miliknya, di sini dikatakan menjual seluruh miliknya. Orang itu menjual seluruh harta miliknya yang dia miliki, dia jual semua. Itu maksudnya agar kita itu meninggalkan hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat materi, non materi. Itu bukan berarti kita nggak usah pakai baju, nggak usah beli sepeda motor atau mobil atau rumah. Tuh bukan itu, saudaraku. Tapi dalam segala sesuatu kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menomorsatukan kehendak Tuhan itu apa. Mungkin kalian masih ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan, bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia bukan orang yang mengambil bagian dalam kerajaan surga, tetapi yang menjalankan perintahku. Itu sabdanya Yesus. Jadi kalau misalnya kita ingin masuk ke kerajaan surga, itu apa? Gimana caranya? Ikutilah firman-Nya, jalankan perintah-perintah Dia, hiduplah taat, benar di hadapan Tuhan. Itulah kunci masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak mudah, saudaraku, nggak gampang masuk kerajaan surga itu. Bahkan saya sendiri banyak mengalami turun naik dalam pergulatan hidup hanya demi hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri pernah mengungkapkan bahwa kerajaan surga itu sangat sulit dimasuki. Pintunya sangat sempit, tapi banyak orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu kita harus berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Hidup benar di dalam iman. Itu kuncinya. Nah, untuk yang kedua, ini disebutkan juga perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah pukat itu diseret ke pantai, ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu, ikan yang tidak baik dibuang. Dan di sini jelaskan, pada akhir zaman malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi nanti pada akhir zaman intinya adalah orang itu seperti yang diungkapkan dalam Injil Matius, akan dipilah-pilah. Malaikat-malaikat akan memilahkan orang yang baik dan benar dan orang yang berdosa dan jahat. Dan di sini Yesus mungkin tidak menjelaskan secara detail neraka itu seperti apa. Apakah neraka itu di sini di Injil ini tidak disebutkan? Apakah hawanya panas penuh api? Tuhan Yesus tidak menjelaskan sedetail itu di dalam perumpamaan ini. Mungkin di dalam Injil lainnya kita akan temukan gambaran tentang neraka. Tapi di sini Yesus mengungkapkan bahwa lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ke dalam dapur api, Tuhan Yesus memang tidak menjelaskan secara gamblang di sana itu akan ada banyak api yang membakar setiap jiwa, itu enggak, tapi disebutkan dalam dapur api, memasukkan orang jahat ke dalam dapur api. Jadi kalian bayangkan adalah satu kondisi, satu
area, satu kawasan yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Inilah neraka. Inilah neraka, saudaraku. Diumpamakan seperti dapur karena lokasinya itu, kalau kita mencoba mengikuti perjalanan Yesus akan mengambil perumpamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat Yahudi saat itu, termasuk ketika menyebutkan dapur, yang berarti biasanya di situ orang akan memasak dan akan menggunakan api. Yesus menggambarkan di dalam dapur api, yaitu satu kawasan dengan penuh api yang bernyala-nyala. Dan disitulah ada ratapan kertakan gigi. Saudaraku, di dalam neraka tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada keselamatan. Orang yang bersukacita tidak akan meratap. Orang yang bersukacita akan bergembira dan bukan mengertakkan gigi. Tapi sebaliknya, orang yang menderita akan meratap-ratap, mengadu, menjerit kesakitan, merintih, dan semua yang berbau kesedihan, yang kesakitan, penderitaan, itu dilukiskan di dalam Injil Matius ini akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kertakan gigi ini bukan dimaksudkan, tentu bukan dimaksudkan di sana itu adalah dingin seperti kutub utara itu. Aku sendiri tidak tahu, saudaraku, tapi kalau misalnya kita membahas tentang dingin, mungkin ada orang yang kuat dingin dan begitu masuk ke suhu minus dia masih baik-baik saja kalau misalnya dia masih pakai baju tebal. Jadi untuk kertakan gigi ini disebutkan di sini kemungkinan tidak hanya menyangkut soal hal yang dingin, tapi ketika kita mengertakkan gigi, setiap orang yang menahan penderitaan secara fisik, saudaraku, secara fisik dia menderita, dia dilukai, dan dia harus menahan semua rasa luka dan derita itu. Dia biasanya akan mengertakkan gigi, akan menahan segala rasa, akan menahan sakit dan derita. Dan yang disebutkan surga dan neraka ini tidak berkesudahan, saudaraku. Jadi begitu satu orang berdosa dan berlaku jahat dalam semasa hidupnya, dia akan dilemparkan ke dalam dapur api yang bernyala-nyala, dan ini berlangsung untuk selama-lamanya. Selama-lamanya akan meratap-ratap karena penderitaan yang tidak berkesudahan, dan mengertakkan gigi karena menahan semua derita itu, karena dia harus menjalani semua penderitaan itu karena selama hidupnya dia jahat dan berdosa. Oleh karena itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan setelah mendengar firman ini? Ini yang paling penting. Pada hal yang pertama, yang tentang harta yang terpendam di ladang, kita harus menjalankan firman Tuhan, kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Kita harus menjalankan semuanya hidup benar di dalam Kristus. Ini yang pertama. Terus yang kedua, agar kita tidak dipilah malaikat dan dimasukkan ke dalam dapur api, yang kita lakukan adalah menjaga diri kita tetap kudus dan suci, tidak melakukan dosa sama sekali, sekecil apapun, saudaraku, sekecil apapun, usahakanlah tidak berbuat dosa. Bagaimana caranya, saudaraku? Dalam setiap pergumulan kita harus mengandalkan Tuhan. Setiap kita membuka mata memulai hari, kita harus mengucapkan doa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita, agar segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita tuangkan dalam pikiran ataupun perkataan itu selalu seturut dengan kehendaknya dan jauh dari dosa, tidak berlaku jahat. Bahkan kejahatan sederhana sekalipun seperti fitnah orang atau mencuri, atau bukan mencuri tapi mengambil tanpa izin, kita mau pakai barang orang lain tapi kita nggak bilang. Hindari itu, saudaraku. Hindari itu. Kita harus tetap menjaga hidup kita suci dan kudus. Gampang nggak? Enggak gampang. Itu sangat sulit.
menjaga diri kita agar hidup benar itu sangat sulit. Tapi kita mengandalkan Tuhan, dan kita harus untuk memahami kehendak Tuhan itu apa sih. Kita harus baca firman tiap hari, luangkan waktu untuk membaca firman agar kita memahami kehendaknya. Saat kita dihadapkan pada masalah, kita doa dulu bentar. Nggak perlu doa 1 jam, itu nggak perlu kalau misalnya kondisi memang tidak memungkinkan. Tapi saat kita dilanda masalah, luangkan waktu untuk hening dan berkata, Tuhan, mohon pimpin Roh Kudus-Mu. Arahkanlah aku untuk mengambil keputusan yang terbaik, dan bimbinglah aku untuk menghadapi permasalahan ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Sesederhana itu. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita pasti akan mengalami turun naik, saudaraku, tapi kita harus berpegang pada Tuhan. Selain baca firman, mengingat firman-Nya, menjalankan perintahnya dalam setiap pikiran kita, perkataan kita, kelakuan kita sehari-hari, kita juga perlu bersekutu. Meskipun sekarang ini kita interaksi secara langsung dengan selingkungan atau sestasi atau separoki agak susah, kita bisa mengandalkan Zoom atau Google Meet. Kita bisa memanfaatkan teknologi, atau mungkin WhatsApp call. Kalau misalnya komsel dalam lingkungan yang kecil, kita bisa pakai WhatsApp. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, terutama bila kita ingin bersekutu di dalam Tuhan. Karena Tuhan pernah bersabda bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan akan hadir. Dan teknologi ini akan memudahkan kita, saudaraku, untuk tetap menjalankan hidup bersekutu di dalam iman akan Yesus Kristus. Oke, cukup sekian untuk sharing firman kali ini. Aku berharap kita semua saling menguatkan, meskipun dalam kondisi yang kita sudah jarang ke gereja karena PSBB dan karena ancaman virus corona, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya, berjalan seturut kehendak-Nya, dan hidup bersekutu agar Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan menguatkan setiap kita masing-masing. Amin. Oke saudaraku, sampai jumpa lagi di video sharing Alkitab bareng Mormon selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye.